Oke ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba akan bahas VRRP, ya, Virtual Router Redundancy Protocol. Ya, kita nanti akan buat router yang dia saling redundan, ya, saling redundan. Jadi nanti topologinya seperti ini. Jadi ini ada router internet, kemudian di sini ada router utama VRRP sama ada router backup VRRP. Kemudian kita butuh switch-nya di sini adalah switch biasa, ya, bukan switch manageable, ya, bukan switch manageable, switch biasa. Kemudian di sini kita butuh PC yang untuk pengujian, ya, pengujian. Kemudian di sini untuk pengujian ke internet, nanti kita buat simulasi Google, ya, IP-nya 888. Kemudian di sini yang di PC-nya di routernya di sini adalah 8881. Oke ya. Di sini nanti intinya VRRP itu adalah kita nanti ingin membuat sebuah jaringan kita ini itu mempunyai reliability atau ketangguhan atau ya downtime yang paling kecil, atau dia ketersediaannya itu selalu tersedia, atau dia itu tidak ada downtime-nya lah, seperti itu. Maka di sini agar tidak downtime, maka kita buat yang namanya VRRP, Virtual Router Redundant Protocol. Jadi kita mempunyai dua router yang dia redundan. Untuk menerapkan VRRP itu minimal kita membutuhkan dua router, ataukah lebih terserah, 2 atau 3 atau 4 boleh sebenarnya. Kemudian VRRP itu biasanya diterapkan di jaringan-jaringan yang dia sudah enterprise, seperti di kampus, ya, kemudian di provider itu biasanya sudah menerapkan VRRP. Jadi fungsinya VRRP adalah nanti ketika jaringan ini posisinya adalah normal, tidak ada masalah, maka secara otomatis dari klien di sini dia adalah larinya ke router utama. Jadi dia larinya ke sini. Ya, larinya ke sini. Tetapi ketika di sini ada masalah, misalkan routernya bermasalah di hardware atau down dan seterusnya, maka secara otomatis router ini akan lari ke sini. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa networknya nanti ini network point to point, ya, network point to point. Kemudian network lokal kita yang digunakan untuk uji coba itu nanti adalah pakai 10.45.00/24, ya, /24. Kemudian nanti kita IP VRRP-nya nanti pakainya ada 10.45.02.54/24. Lah IP VRRP ini nanti fungsinya untuk ini gateway client, ya, IP VRRP sebagai gateway client, ya, seperti itu. Kemudian nanti di sini akan saya konfigurasi NAT untuk ngenatkan network point to point ini sama network yang di bawah ini. Kemudian di router ini akan saya konfigurasi default route ke sini. Ini akan saya konfigurasi default route ke sini. Ya, intinya seperti itu. Ya, untuk VRRP. Oke, ya. Saya langsung konfigurasi saja, ya, kita konfigurasi. Ya, kita konfigurasi di sini adalah IP ya, untuk internetnya, ya. Untuk internetnya Ether 1, Ether 2, Ether 3 adalah Ether 3 kita kasih 88, ya. IP address at address 8.8.8.1/24 interface Ethernet 3, ya, Ethernet 3. Kemudian di Ethernet 1 kita kasih 1.1/30, ya. IP address at address 10.45.1.11/30 interface Ether 1, ya, Ether 1. Kemudian untuk yang ke Ether 2 nya itu kita kasih 5, ya, 5, ya. Jadi ini
Ini saya kasih di sini 5, di sini 1, nanti di sini 2, di sini 6. Oke ya. Kemudian di sini saya konfigurasi NAT saja, saya konfigurasi NAT. Ya, saya konfigurasi NAT. Jadi saya konfigurasi NAT. NAT-nya IP firewall NAT SRC NAT ya, NAT chain-nya adalah SRC, kemudian out interface-nya adalah Ether 3 ya, Ether 3. Out interface-nya ada Ether 3 yang ke sini ya. Kita natkan ke sana semua. Kemudian action-nya adalah masquerade. Ya, action-nya adalah masquerade. Oke. Sosnet udah. Nah, itu saya natkan saja di situ. Kemudian kita konfigurasi yang ini, yang ininya. Kita konfigurasi IP-nya. Yang di sini yang Ether 2 kita konfigurasi IP-nya adalah 2 ya. Yang Ether 1 kita konfigurasi IP-nya 10.45.01. Ini sesuai dengan network lokal kita ini ya, 1. Ya. Kita konfigurasi. Jadi di sini IP address address 10.45.12/30 interface ya, interface Ether 2, interface Ether 2. Kemudian yang ke bawah adalah 0, 01, 01 Ether 1 ya, Ether 1 ya. Nah, Ether 1. Kemudian kita kasih default route-nya ke sini ya, kita kasih default route IP route gateway at RAP route at gateway 10.45.11. Destination-nya adalah 0.0.0/0 ya. Sudah ya, ini sudah kita configure default route, kita sudah kasih IP. Kemudian baru kita setting VRRP di sini. Ya, kita kasih VRRP. Untuk VRRP-nya ya, untuk konfigurasi VRRP, Anda nanti bisa masuk di interface. Di sini ada VRRP ya. Kita tinggal add saja, add VRRP ya. Kemudian VRRP ini mau ditumpangkan di interface mana? VRRP akan kita tumpangkan di interface Ether 1 ya, Ether 1. Ya, VRRP mana tadi? VRRP add interface ya, interface Ether 1 ya, Ether 1. Kemudian ada VRRP ID. ID-nya berapa? Misalkan di sini saya buat VRID-nya adalah misalkan 100 ya, 100. Kemudian VRID-nya 100. Kemudian ada priority ya. Priority di sini fungsinya adalah siapa nanti yang berfungsi sebagai backup, siapa yang berfungsi sebagai master ya, atau utamanya. Ketika misalkan di sini priority-nya, misalkan nanti priority-nya adalah maksimal 254 ya, maksimal 254. Misalkan ini priority-nya 254, di sini priority-nya 253, maka nanti ini ketika dua-duanya on, ini ada sebagai master, ini sebagai slave. Jadi nanti secara umum dia ke sini ya. Gitu ya. Jadi ketika ada master slave, jadi priority nanti menentukan adalah mana yang dia sebagai master, tumpuannya mana ya. Misalkan di sini saya kasih priority-nya 254. Di sini sebenarnya bisa dikasih autentikasi dan seterusnya ya. Kita kasih autentikasi ya. Autentikasinya ya, misalkan kita simple saja. Kemudian password, kita kasih password
terus minus belajar gitu ya, misalkan ya. Oke. Oh berarti di sini terus kita kasih password 1 2 3. Nah, ini aja 1 2 3 4 5 6 7 8. Kasih not support in simple password long dan ya ini aja lah, ini apa dah. Bentar ya. Ini. Coba kita pakai non password terus minus belajar. Ini ya, kita indikasinya pakai tidak pakai ya, ini ya passwordnya terus belajar. Oke ya. Oke, sudah. Kemudian di sini di interface IP interface print di interface print di sini ada interface VRRP ya, VRRP. Ada VRRP di sini. Kita beri IP. Jadi di sini kita beri IP. Ya, tadi kan kita membuat VRRP. Nah, untuk IP-nya di sini sebenarnya terserah. IP ini itu terserah. Yang penting adalah IP yang dipasang di VRRP itu satu network dengan IP lokal di sini. Ya. Sedangkan di sini saya beri IP VRRP-nya adalah 254. Jadi di sini saya kasih ya. Di sini saya kasih IP address address 10.450.254/24 interface VRRP. Di sini IP address print. Ya, di sini sudah ada VRRP. Udah beres. Kemudian kita tinggal konfigurasi yang ini, yang backup. Backupnya sama persis, cuma nanti perbedaannya adalah di IP yang ke lokal, ya, IP yang ke lokal sama IP sama priority-nya. Oke ya. Di sini misalkan saya kasih IP address ya 10.450.6 ya N1 ya 1.1.06/30 interface ini ya. Di sini ether 2. Kemudian yang ke bawah kita kasih IP 224. Jadi di sini untuk IP yang ke lokal ke interface 1, yang ke sini itu adalah kita kasih IP address yang satu network dengan lokal kita, tetapi jangan ada IP yang sudah digunakan. Di sini menggunakan 1, yang di sini tadi 1, maka di sini saya kasih 2, 3 boleh, yang penting tidak belum digunakan IP-nya. Di sini saya kasih 2 ya, saya kasih 2. Dah, enter. Kemudian kita buat interface VRRP add interface ya, interface, kemudian interface 1 ya, terus 1, kemudian VRID-nya. Lah, VRID-nya di sini kita samakan dengan VRID yang di sini tadi. Misalkan di sini tadi kan kita menggunakan VRID-nya. VRID-nya adalah 100. Berarti di sini itu juga harus 100. Kemudian priority-nya ya, priority-nya itu adalah ketika dia ingin backup maka lebih kecil dari priority yang di sini. Kalau di sini tadi adalah priority 254, misalkan di sini saya kasih priority-nya 200 biar dia menjadi backup. Oke ya. Kemudian authentication-nya adalah misalkan none, password-nya adalah terus minus belajar. Nah ya. Sudah beres. Nah, kita identifikasi dulu, kita verifikasi IP address print ya. Oh ya, kita kasih IP dulu ya. IP address IP address di VRRP ini harus sama.
Di sini tadi kita kasih VRRP-nya 0254, maka VRRP di sini juga harus sama 0254. Di sini adalah 10.45.0254/24 ya, interface VRRP. Ya, kita IP address print. Ya, interface print. Ya. Ya. Oke. Udah, posisinya udah seperti ini, udah beres. Ya, VRRP-nya. Oke, kemudian ini kalau sudah, itu tinggal kita konfigurasi. Coba ini saya ping dulu, ping ke 88 biasa belum. Nice, 88 8.8.8. Nurut, belum kita kasih default route ya di sini. IP route at destination-nya adalah 0.0.0/0 ya. Gateway-nya adalah ini ya. Kalau backup itu gateway-nya adalah 15.10.45.15. Coba ping 888. Ya. Di sini 88 belum saya konfigurasi, sorry. 881 harusnya bisa, 1 udah bisa ya. 88 karena di sini belum saya konfigurasi dulu. IP 8.8.8/24, gateway-nya adalah 10.28.8.8.1. Ya, coba di sini ping 88 dulu. Udah bisa ya, 88. Di utama harusnya juga bisa ping 88. Ping 8.8.8 sudah bisa juga, udah beres. Ya. Nah, di sini tinggal nanti kita coba tes dari sini. VRRP-nya print dulu, interface print. Ya. Kita tes di sini. Ya, IP di sini IPPC-nya saya kasih misalkan 10 ya. 10.450.10/24, gateway-nya adalah 10.450.254. Ini adalah IP VRRP-nya. Ya, gateway-nya adalah IP VRRP-nya. Ya, VRRP-nya. Kemudian ini ping 88 bisa atau belum? 888. Belum bisa. Ini coba saya ping ke 10.4501 VRRP-nya, saya ping dulu bisa atau enggak ini. VRRP-nya 10.45.0254. Udah bisa, VRRP-nya belum jalan berarti ini. 1 bisa 8. Oke, bentar, ini tidak mau jalan VRRP-nya. IP interface print. Ini internet utamanya, interface print. VRRP-nya udah jalan ini ya, sini. Interface print. Ini udah jalan, utamanya udah jalan ya. Ini udah jalan, udah R. Jadi di sini typing ke 1 bisa nggak? Coba saya ping ke yang di sini ya, 1 2 10.45.12 12 bisa 11. Berarti di sini
harus saya kasih, ini kurang, ini harus saya kasih di sini saya nat saja lah, di sini saya natkan juga ya, di router utama, di router utama dan backup saya natkan IP firewall nat ya, IP firewall nat, add chainnya adalah src nat, kemudian out interface-nya adalah ini, out interface-nya ether 2 ya, out interface-nya ada ether 2, action-nya adalah mesh curate. Di backup-nya juga sama, saya kasih nat IP firewall nat, add chain-nya adalah src nat, out interface-nya adalah ether 2 juga, ether 2, kemudian action-nya adalah mesh curate, enter ya, dah. Di sini coba saya tes dari sini ping 88 dulu, ping 88 udah bisa ya, ping 88, ping 88 intinya sudah bisa. Oke, perhatikan di sini. Ketika ini saya trace ya. 8888 trace ya. Ketika saya trace 88, di sini posisinya adalah dia larinya ke 254, ini ada VRRP ya, kita VRRP, larinya ke VRRP, ini ke 88 bisa. Kemudian seumpama di sini mikrotiknya saya shutdown ya, mikrotiknya di sini saya shutdown, saya stop ya, saya stop. Kemudian di sini saya dari klien saya ping 88 lagi, dia tetap masih jalan ya. Di sini mikrotik, di sini saya take down, di sini posisinya down. Ketika di sini down, maka interface yang di sini itu akan aktif, interface print. Nah, di sini interface-nya akan aktif ini ya, interface-nya VRRP-nya akan aktif. Dia akan aktif. Maka di sini dari klien itu tetap jalan, walaupun di sini mikrotiknya di sini atau routernya di sini masalah. Kemudian di sini ketika ini saya jalankan lagi, dia akan nunggu booting dulu ya, dia akan nunggu booting. Maka nanti posisinya ya di sini ya, dia tetap masih bisa jalan ya, ini bisa jalan. Di sini kita lihat di router backupnya ya, print router backupnya masih jalan ya, dia masih interface-nya masih R, masih running. Mungkin di sininya belum aktif ya, admin ya, interface print. Oke, bentar, ini ngepak lagi. Oke, ya, sorry ya, interface print. Nah, ini sudah jalan, sudah running. Di sini pasti dia tidak running. Oh, ini dia tidak running ya, berarti posisinya di sini tetap masih bisa jalan ya, seperti itu. Jadi itu adalah redundant ya, itu adalah kita tadi menerapkan yang namanya adalah virtual routing redundant routing protocol ya, seperti itu. Untuk hari ini sekian dulu, terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.